Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas mata kuliah mekanika dinamika, yaitu dengan studi kasus paket meluncur. Baik, langsung saja kita bacakan. Ada sebuah paket yang memasuki sebuah peluncuran. Ya. Peluncuran ini memiliki panjang 10 feet di titik A dengan kecepatan 4 feet per second. Dan paket itu saat dia meluncur punya percepatan 0,3 kali gravitasi dari titik A ke titik B. Nah, jika paket berhenti pada titik C, lalu yang ditanyakan adalah hitunglah percepatan konstan dari paket mulai dari titik B sampai ke titik C, dan juga berapa waktu yang dibutuhkan paket dari titik A sampai titik C. Nah, dari soal cerita ini kita bisa buat ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi AB ini merupakan lintasan yang lurus ya, atau seluncuran. Jadi paketnya itu mulai dari sini ya, soal paketnya ini meluncur ya, di kecepatan tertentu ya, yaitu 4 feet per second. Nah, selama meluncur tentunya paket ini punya percepatan gitu ya. Artinya makin lama makin cepat gitu ya. Percepatannya nilainya adalah 0,3 kali gravitasi. Nah, setelah dia meluncur ke titik B, nah maka dari B ke C ini paketnya tentu akan melambat. Kenapa melambat? Kalau kita lihat di diagram di sebelah kanan ini gitu ya. Coba kita perhatikan dulu yang ada di samping kanan ini. Nah, bahwa paketnya ini meluncur gitu ya. Nah, lalu dia melambat gitu ya. Melambat. Nah, ini seolah-olah dia punya nilai perlambatan nanti gitu ya. Karena dia kan sudah tidak punya percepatan ya. Karena suatu saat pasti paket itu akan berhenti gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah menghitunglah percepatan konstan gitu ya, percepatan konstan dari B ke C. Nah, yang ditanya berapa percepatan di sini gitu ya, atau perlambatan gitu ya. Oke, B ke C ini berapa? Lalu berapa waktu yang diperlukan dari dia meluncur dari titik A sini sampai ke titik C? Nah, itu butuh berapa detik untuk dia bisa sampai berhenti di titik C. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama, kita analisis dulu dari situasi AB gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua situasi. Yang pertama situasi AB. Situasi AB ini berarti paket ini punya kecepatan dan percepatan gitu ya. Oke, kita tinjau satu-satu dulu. Nah, yang kita butuhkan adalah data gitu ya. Data apa saja yang diberikan. Yang pertama VA ya. Meskipun di soal cerita tidak disebutkan itu VA ya, tapi kita bisa identifikasi bahwa 4 feet per second ini dimulai dari titik A gitu ya. Jadi titik A dia sudah seolah-olah punya percepatan gitu ya. Lalu panjang lintasan ya, panjang lintasan dari titik A ke B itu adalah 10 feet gitu ya. Ya, jadi saya sini pakai simbol delta S. Ya, karena ini adalah sama dengan perpindahan kan ya, dia berpindah dari titik A ke titik B. Ya, atau delta S AB gitu ya. Lalu AB gitu maksudnya adalah percepatan dari titik A ke titik B itu adalah 0,3. Dan yang terakhir VC 0 ya. Meskipun tidak disebutkan di soal cerita ya, tapi kita bisa tahu bahwa katanya jika paket diam pada titik C gitu ya. Berarti kan titik C ini dia berhenti gitu ya. Artinya kalau dia berhenti berarti paket tersebut punya kecepatan 0. Oke. Nah, itulah bagaimana kita mengidentifikasi soal cerita menjadi data yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, apa hasil yang diminta gitu kan ya. Nah, hasil yang diminta itu ada dua, yaitu percepatan dari B ke C ini berapa, ya kan. Lalu waktu yang dibutuhkan dari titik A ke titik C ini berapa gitu ya. Oke. Lalu asumsi apa yang kita gunakan ya, yang jelas paket ini kita anggap sebagai partikel. Maksudnya adalah
massa dan ukuran dari paket ini kita abaikan gitu ya. Dan gravitasi itu nilainya saya asumsikan adalah 32 feet per second kuadrat karena ini satuan British ya. Ini satuan British, jadi bukan 10 meter per second tapi 32 feet per second. Aslinya 32,2 gitu ya, 0,2 sekian, tapi saya untuk mempermudah perhitungan saya memakai 32. Oke. Nah, yang keempat itu adalah skema ya. Jadi dari titik A ke titik B dia meluncur ya, sepanjang lintasan 10 feet gitu ya. Nah, lalu kita masukkan step yang kelima adalah formula yang digunakan gitu ya. Kalau diketahui data ini gitu ya, maka kita bisa pakai rumus yang ini. A ds sama dengan V dV. Nah, baru kita lakukan kalkulasi ya. Nah, saya ingin mencari tahu dulu berapa nilai VB gitu ya. Jadi saat paket ini meluncur ya, dia kan punya kecepatan awal ya kan ya. Nah, saat di B ini nanti berapa kecepatannya gitu ya. Kecepatannya kan akan berubah gitu ya. Nah, itu yang akan saya cari terlebih dahulu. Oke. Jadi saya integralkan ya ds ini dari titik A ke titik B ya kan. Dan VDV ini saya integralkan dari titik A ke titik B juga gitu ya. Nah, maka secara sederhana menjadi integralnya akan berubah menjadi A dikali delta S gitu ya, ini delta S. Integral VDV adalah setengah V kuadrat, ya, di mana V kuadratnya adalah VB dikurang VA kuadrat. Oke. Nah, baru kita masukkan angkanya ya, di mana setengah ini saya pindahkan ke sini gitu ya, jadi 2 kali 9,6 ya, 9,6 itu adalah nilai dari 0,3 G ya. 0,3 dikali gravitasinya yaitu 32 diperoleh 9,6. Lalu delta S-nya itu ada di sini ya, 10 feet gitu ya. Dan sama dengan VB kuadrat yang mau dicari dikurang VA kuadrat. VA-nya adalah 4 feet per second. Ingat, ini kurangnya tidak boleh kita masukkan ke sini ya. Jadi nanti akan mempengaruhi nilai selanjutnya. Nah, secara hitung-hitungan jadi seperti ini ya. Dimana VB kuadratnya itu adalah 208. Nah, ini masih dalam bentuk kuadrat ya. Untuk mengubahnya dalam bentuk pangkat 1 berarti kita akarkan nilai 208-nya ini menjadi 14,4 feet per second. Nah, setelah tahu nilai VB di sini berapa, baru kita bisa tahu berapa percepatan dari titik dari B ke C ini berapa gitu ya. Nah, karena kita sudah mengetahui kecepatan di titik B, maka selanjutnya adalah kita hitung dulu waktu gitu ya. Jadi waktu saat dari A ke titik B. Nah, berarti kita gunakan rumus A sama dengan dV per dt, di mana dt-nya adalah dV per A ya. Untuk menghilangkan diferensial maka kita integralkan dt-nya dari 0 sampai t, dan ini konstanta ya, 1 per A itu kita integralkan dari VA ke VB. Nah, maka integral dari dt adalah t gitu ya. 1 per A ini konstanta, integral dV itu adalah V, kita masukkan V-nya VB dikurang VA ya. Kita sudah tahu VB-nya 14,4, VA-nya adalah 4, maka diperoleh waktunya adalah 1,08 detik ya. Jadi paket ini meluncur dari titik A ke B cuman butuh waktu 1,08 detik. Oke. Kita masuk ke situasi yang kedua ya, situasi BC ya. Dimana kita gambarkan skematiknya seperti ini ya. Mula-mula dari titik B ke titik C berarti dia punya kecepatan di B gitu ya. Dia punya kecepatan di B sampai dia berhenti di titik C. Nah, di titik C dia sudah tidak punya kecepatan alias 0. Nah, perpindahan dari titik B ke titik C itu 12 feet gitu ya. 12 feet. Nah, maka saya ingin mencari tahu berapa percepatannya gitu ya. Percepatannya. Maka gunakan rumus ADS sama dengan VDV. Nah,
masuk ke kalkulasi, berarti saya integralkan ds ini dari B ke titik C, ya. Dan VDV ini saya integralkan dari B ke titik C juga, ya. Nah, di sini muncullah A delta S gitu kan ya, sama dengan setengah VC kuadrat dikurang VB kuadrat gitu ya, karena integral VDV itu adalah setengah V kuadrat. Lalu delta S-nya adalah 12 ya, 12 sama dengan setengah dikali 0, VC-nya 0 ya, karena titik akhir, lalu VB-nya adalah 14,4, dan kita peroleh percepatannya ya, ini nilainya negatif ya. Kalau kita pindah ruaskan 12 ini ke bawah jadi 24, jadi 14,4 kuadrat dibagi 24 itu diperoleh negatif 8,7 feet per second kuadrat ya. Artinya sesuai dengan ilustrasi yang sebelumnya, bahwa dari A ke B ini dia meluncur ya, setelah itu dia akan melambat gitu ya, melambat sampai dia berhenti. Nah, perlambatannya ini nilainya adalah minus 8,7 feet per second kuadrat. Selanjutnya, berapa waktu yang dibutuhkan dari B ke C ini gitu ya. Nah, maka kita pakai rumus yang ini, A sama dengan dV per dt. Maka untuk mencari dt adalah dV per A. Kita integralkan dt-nya dari 0 sampai T, dan dv-nya kita integralkan dari B ke C gitu ya. Nah, maka diperoleh T sama dengan 1 per A dikali VC dikurang VB. Nah, A-nya tadi sudah diperoleh minus 8,7 ya. VC-nya 0, VB-nya 14,4 gitu ya. Ini hasil dari perolehan sebelumnya. Nah, diperolehlah waktu dari B ke C itu adalah 1,6 detik. Nah, maka waktu total dari A ke C itu adalah 1,08 ditambah 1,6. Maka diperoleh waktu tempuhnya adalah 2,14 detik. Oke, nah ini adalah salah satu cara mencari atau penyelesaian dari kasus paket ini gitu ya. Nah, saya tunjukkan cara lain ya, atau kita bisa memverifikasi hasil kita yang sebelumnya ya, itu dengan rumus ini gitu ya. Ya, dimana kita tahu bahwa percepatannya ini adalah percepatan konstan gitu ya, percepatan konstan. Artinya nilai A-nya itu konstanta gitu ya. Nah, kita bisa pakai 3 rumus ini gitu ya. Kita bisa pakai 3 rumus ini ya. Yang pertama dari situasi atau skema AB ya. Kita gunakan seperti ini, sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, cuman di yang step 5 ini kita gunakan rumus percepatan konstan gitu ya. Nah, dari 3 ini ya, ini persamaannya ada fungsi waktunya gitu ya. Ini juga ada fungsi waktu. Sementara ini tidak ada fungsi waktu kan ya. Nah, kita bisa gunakan rumus ini gitu ya. Melihat data yang kita punya hanya ini kan. Ini data yang kita punya, ya kan. Ada V, ada delta S, ada A, ada V gitu ya. Nah, maka kita gunakan rumus yang ini. Oke. Lalu kita masukkan angka-angkanya ya. Kita cari dulu VB-nya ya. Kan situasinya situasi AB, berarti kita perlu tahu VB-nya di sini berapa gitu kan ya tadi. VB kuadratnya adalah V0-nya 4 kuadrat ditambah 2AC, berarti 2 kali percepatan yang konstan itu 9,6 ya. Ya, 9,6 nilai percepatannya. Lalu S dikurang S0-nya ini adalah delta S gitu ya. Delta S-nya adalah 10 feet gitu ya. Nah, maka kita sederhanakan lagi. Nilai VB-nya itu adalah akar dari 208 alias 14,4. Oke, sama kan ya cara ini dengan sebelumnya ya. Artinya cara ini jauh lebih praktis dari cara diferensial atau turunan yang sebelumnya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau mencari apa namanya percepatan ya di sini gitu ya, percepatan di sini di BC ini gitu ya. Nah, kita pakai masih rumus yang sama ya, V kuadrat itu adalah V0 kuadrat tambah 2AC dikali delta S. Nah, kita masukkan. Berarti kan situasi apa BC ini ya, ini 0 kuadrat 14,4 kuadrat ditambah 2 kali A dikali delta S. Delta S-nya adalah 12 ya kan ya. Maka
Ini kita sederhanakan lagi menjadi minus 24 kali A sama dengan 208. Maka A-nya adalah harusnya ini minus ya. Sorry, ini saya lupa menambahkan. Minus 8,7 gitu ya. Nah, sekarang kita mencari waktu. Nah, waktu yang ditempuh dari A ke B dulu ya. Dari A ke B ini ya. Jadi V itu adalah V0 ditambah ACT gitu ya, pakai rumus yang ini. Ya, kenapa tidak yang ini? Ya karena rumus yang ini bisa juga dipakai, tapi kan lumayan panjang ya, S sama dengan S0 V0T gitu kan ya. Nah, maka saya pakai rumus yang lebih ringkas ya, yang ini. Berarti V sama dengan V0 tambah ACT ya, di mana V-nya adalah 14,4 ya. Ini VB ya. Dan V0-nya itu adalah 4 VA. Lalu percepatannya tadi 9,6 ya, 0,3 kali G. Lalu T itu adalah parameter yang akan kita cari. Nah, maka TAB itu ya dapat diselesaikan menjadi 10,4 dibagi 9,6 yaitu 1,08 second. Oke. Nah, lalu untuk situasi BC ya, itu gambar skemanya seperti ini ya. Kita sudah punya kecepatan di B tadi ya. Lalu kecepatan di C-nya adalah 0 dan perpindahannya adalah 12. Sama ya, kita gunakan rumus ini gitu ya. Kita peroleh ya ini ya, minus 8,7 ya. Tadi yang slide sebelumnya itu tidak muncul minusnya ya. Nah, ini yang benarnya seperti ini. Jadi V kuadrat ditambah V0 kuadrat ditambah 2AC kali delta S ya, berarti V kuadratnya ini adalah yang C gitu ya, ya kan. Sementara V0-nya adalah yang VB gitu ya, 14,4. Oke, lalu delta S-nya adalah 12 yang ini ya, 12. Oke, maka diperoleh percepatannya sebesar minus 8,7 dan berapa waktunya gitu ya. Waktu yang ditempuh dari B ke C ini berapa detik gitu. Nah, kita gunakan rumus yang ini gitu ya. Oke. Nah, tinggal kita masukkan V-nya adalah 0 ya kan. V0-nya adalah VB ya. VB itu adalah 14,4. ACT-nya adalah AC-nya kita peroleh sebelumnya ini kan ya, minus 8,7 dikali T. Maka kita sederhanakan menjadi seperti ini ya, diperoleh T dari titik B ke titik C itu 1,6 detik. Nah, maka waktu tempuh paket dari titik A ke titik C itu adalah 1,08 ditambah 1,6 yaitu 2,14 detik. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.